Efek samping kemoterapi dan penanganannya. Yang akan dipersembahkan oleh apa itu kemoterapi? Kemoterapi adalah suatu bentuk perawatan kanker dengan menggunakan obat anti kanker untuk memperlemah dan menghancurkan sel-sel kanker dalam tubuh. Lalu, apa manfaat kemoterapi? Manfaat kemoterapi yang akan dirasakan oleh pasien yang menjalani pengobatan kemoterapi yaitu 1. Meringankan gejala. 2. Mengendalikan sel kanker. 3. Mengurangi komplikasi. Pengobatan kemoterapi dapat diberikan kepada pasien melalui pil cair, kapsul, dan infus. Kemoterapi dapat menimbulkan gejala efek samping yang berbeda, meskipun dengan dosis dan obat yang sama. Efek samping dipengaruhi oleh karakteristik obat, cara pemberian obat, dan tergantung pada kondisi tubuh masing-masing pasien. Efek samping dapat terjadi secara fisik dan psikologis. Lalu, apa saja efek samping kemoterapi secara psikologis yang terjadi pada pasien? 1. Kecemasan. Kecemasan adalah suatu keadaan emosional yang tidak menyenangkan. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh keluarga untuk meringankan kecemasan yang dirasakan oleh pasien? 1. Berikan dukungan yang bersifat rasa simpati, empati, cinta, kepercayaan, dan penghargaan. 2. Mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh pasien terkait dengan kondisi penyakitnya. 3. Memperhatikan mengenai kondisi pasien. 2. Depresi. Depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan munculnya perasaan sedih dan kehilangan minat yang berlangsung terus-menerus. Apa yang harus dilakukan oleh keluarga jika pasien merasakan depresi? 1. Pahami tentang keadaan pasien. 2. Hadapi dengan sabar apabila pasien menolak untuk minum obat. 3. Mendengarkan keluh kesah yang dirasakan oleh pasien. 4. Tawarkan kepada pasien untuk bergabung dan bertemu dengan penyintas kanker. 5. Menganjurkan pasien untuk menuliskan apa yang ia rasakan setelah menjalani tiap sesi pengobatan. Lalu, diskusikan secara bersama. 3. Kehilangan kepercayaan diri. Kepercayaan diri merupakan suatu prioritas yang harus diutamakan bagi setiap orang. Perasaan kurang percaya diri dapat dirasakan oleh seseorang yang merasa memiliki sesuatu kekurangan pada fisik maupun mental. Lalu, bagaimana peran keluarga yang harus dilakukan untuk mengatasi kurangnya rasa percaya diri kepada pasien? 1. Memberikan semangat, dukungan, dan motivasi. 2. Menganjurkan pasien untuk selalu berpikir positif. 3. Menganjurkan pasien untuk tidak mendengarkan hal-hal negatif mengenai dirinya. 4. Mengingatkan pasien untuk selalu bersyukur. 5.
meluangkan waktu untuk selalu menemani pasien. 4. Sedih. Perasaan sedih dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu karena penyakit yang diderita kambuh dan tidak kunjung sembuh, dan pasien seringkali merasa bahwa dirinya hanya merepotkan keluarganya saja. Apa yang harus dilakukan oleh keluarga untuk menghilangkan perasaan sedih pasien? 1. Menguatkan pasien dalam menghadapi penyakit yang dideritanya. 2. Memahami kesedihan yang dirasakan oleh pasien. 3. Menemani pasien dan membantu menghilangkan perasaan takut yang dirasakan oleh pasien. Lalu, apa saja efek samping kemoterapi secara fisik yang dirasakan oleh pasien? 1. Sariawan. Kemoterapi dapat menyebabkan sistem kekebalan tubuh menurun, sehingga sangat mudah terserang infeksi bakteri dan virus. Infeksi yang sering terjadi pada pasien kanker adalah infeksi mulut. Infeksi ini ditandai dengan timbulnya sariawan pada bagian mulut. Hal ini akan membuat pasien menjadi susah untuk mengkonsumsi makanannya. Bagaimana cara keluarga untuk mengatasi pasien yang mengalami sariawan? 1. Pastikan pasien untuk menyikat gigi setidaknya setiap 2 kali dalam 1 hari, yaitu setelah bangun tidur dan sebelum tidur, untuk menghindari terjadinya berkembangnya bakteri. 2. Usahakan untuk menggunakan sikat gigi yang lembut. 3. Gunakan air hangat untuk kumuran pertama, kemudian bilas dengan air dingin. 4. Gunakan pasta gigi yang berfluoride. 5. Perhatikan bibir pasien agar tidak kering, dan anjurkan untuk minum air 8 gelas yang berukuran 230 ml per hari atau setara dengan 2 liter. 6. Pastikan pasien untuk menghindari rokok, makanan yang terlalu panas dan dingin, serta makanan yang sangat pedas. 2. Nafsu makan menurun. Pada pasien yang menjalani pengobatan kemoterapi, terjadi perubahan pada indera pengecap. Sementara, kebutuhan zat gizi yang dibutuhkan oleh pasien meningkat, seperti kebutuhan energi, vitamin, dan mineral. Bagaimana cara keluarga untuk mengatasi nafsu makan pasien yang menurun? 1. Perhatikan aroma dan warna makanan. 2. Tata dan hiasi makanan agar terlihat menarik. 3. Anjurkan untuk memberikan makanan yang banyak bumbu, misalnya milkshake dengan aroma kopi atau mint. 4. Anjurkan penderita untuk makan bersama keluarga. 4. Anjurkan penderita untuk makan bersama keluarga. 5. Menghindari memberikan makan makanan yang terasa pahit. 3. Mual muntah. Sebanyak 70 sampai dengan 80% pasien yang menjalani pengobatan kemoterapi mengalami gejala mual dan muntah. Efek samping ini sering kali timbul pada obat tertentu, seperti obat cisplatin. Lalu, apa yang harus dilakukan keluarga jika pasien mengalami mual dan muntah? 1. Anjurkan makan dengan porsi yang sedikit namun sering. 2. Hindari untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang terlalu manis dan berlemak atau bersantan. 3. Anjurkan minum segelas jus apel atau teh hangat untuk mengatasi mual.
4. Jangan memberikan makan dan minum 1-2 jam sebelum dan setelah kemoterapi. 5. Keluarga juga dapat menganjurkan pasien untuk menggunakan teknik distraksi, seperti mendengarkan musik, radio, dan menonton televisi jika pasien merasakan mual dan ingin muntah. 4. Diare. Diare merupakan suatu keadaan di mana terjadi peningkatan frekuensi, konsistensi, maupun volume feses atau tinja yang bersifat cair. Lalu, apa yang harus dilakukan keluarga jika pasien mengalami diare? 1. Jangan berikan makanan yang dapat mengiritasi lambung dan makanan yang tinggi serat, seperti coklat, buah yang bersifat sangat masam, sayuran mentah, makanan dan minuman yang mengandung banyak kafein. 2. Anjurkan untuk makan dalam porsi kecil namun sering. 3. Jangan memberikan makanan yang terlalu panas dan dingin. 4. Jangan membiarkan pasien untuk mengkonsumsi susu atau produk susu seperti keju selama pasien mengalami diare. 5. Anjurkan minum air putih untuk menghindari terjadinya dehidrasi. 5. Sulit buang air besar atau konstipasi. Konstipasi merupakan penurunan frekuensi buang air besar yang ditandai dengan feses yang keras dan diikuti kesulitan dalam buang air besar. Bagaimana cara keluarga untuk mengatasi pasien yang mengalami sulit buang air besar atau konstipasi? 1. Sediakan waktu untuk buang air besar secara teratur. 2. Anjurkan untuk minum jus buah atau makan buah secara teratur, seperti pepaya. 3. Anjurkan untuk minum air 8 gelas yang berukuran 230 ml per hari, atau setara dengan 2 liter. 4. Berikan makanan yang mengandung banyak serat, seperti sayur-sayuran hijau. 5. Anjurkan untuk meningkatkan aktivitas fisik, seperti olahraga yang ringan. 6. Anemia. Obat kemoterapi juga dapat membuat jumlah sel darah merah menurun, sehingga pasien mengalami anemia. Untuk mengatasi anemia, pasien dianjurkan untuk melakukan transfusi darah. Lalu, bagaimana cara keluarga untuk mengatasi pasien yang mengalami anemia? 1. Anjurkan pasien untuk istirahat yang cukup. 2. Anjurkan pasien untuk melakukan olahraga yang ringan. Dan 3. Anjurkan pasien untuk mengelola stres dengan cara menggunakan waktu luang untuk melakukan hobi atau hal yang disukai oleh pasien, sehingga stres akan dapat terkelola dengan baik. 7. Kelelahan. Kelelahan merupakan masalah fisik yang paling sering dirasakan oleh pasien akibat penyakit yang dideritanya dan pengobatannya. Kelelahan sering kali muncul apabila pasien berjalan dan melakukan aktivitas yang sangat berlebihan. Bagaimana cara keluarga untuk menghilangkan perasaan lelah yang dirasakan oleh pasien? 1. Anjurkan pasien untuk melakukan relaksasi untuk menurunkan stres yang dialami, seperti melakukan tarik nafas yang panjang dan dalam. 2. Berikan makanan dan minuman secara teratur. 3.
Anjurkan pasien untuk istirahat dan tidur yang cukup. 4. Jangan membiarkan pasien untuk melakukan aktivitas yang terlalu banyak dan berat. 8. Rambut rontok atau alopecia. Rambut rontok adalah efek samping kemoterapi yang hampir dialami oleh semua pasien kanker yang menjalani pengobatan kemoterapi. Folikel rambut yang sangat rentan rusak sehingga membuat rambut mudah rontok ketika menjalani pengobatan kemoterapi. Lalu, bagaimana cara keluarga untuk mengatasi ketika pasien mengalami rambut rontok? 1. Berikan shampoo yang lembut diikuti dengan penggunaan minyak rambut atau conditioner setiap 3-5 hari. 2. Minimalkan penggunaan hair dryer jika memang diperlukan, gunakan dengan panas yang rendah. 3. Hentikan menggunakan alat pelurus rambut, roll rambut, bandana yang dapat menekan rambut, hairspray, dan juga semir rambut, karena akan menyebabkan kerapuhan pada rambut. 4. Jangan menggosok rambut atau menyisir rambut terlalu keras. 5. Gunakan bantal yang lembut dan penutup kepala, seperti jilbab, topi, dan wig jika diperlukan. Lalu, bagaimana peran keluarga yang harus diberikan kepada pasien yang menjalani pengobatan kemoterapi? 1. Memenuhi kebutuhan dasar. Keluarga memberikan bantuan dengan cara memenuhi kebutuhan dasar pasien kanker payudara setelah melakukan tindakan kemoterapi yang meliputi pemenuhan kebutuhan makanan serta minuman yang dianjurkan untuk pasien, dan pemenuhan kebutuhan sandang dengan cara memfasilitasi pasien dengan menganjurkan memakai pakaian yang longgar, menyediakan penutup kepala untuk menutupi rambut kepala yang rontok. 2. Memenuhi kebutuhan spiritual. Keluarga memberikan bantuan dengan cara memberikan nasihat kepada pasien supaya tidak mudah putus asa dan kesempatan untuk tetap berdoa. 3. Memenuhi kebutuhan afektif. Keluarga memenuhi kebutuhan afektif dalam suatu hubungan mereka dengan cara memberikan penguatan, semangat, memberikan kasih sayang, dan memberikan perhatian atau empati yang mendalam dengan cara menemani pasien selama menjalani pengobatan kemoterapi. 4. Manajemen konflik dalam keluarga. Keluarga harus menghindari pertengkaran kepada pasien dengan cara keluarga harus bisa mengalah jika terlibat dalam perbedaan pendapat dan memaklumi kondisi pasien, menghindari bersikap kasar dalam berbicara terhadap pasien, dan jangan memaksakan kehendak jika pasien tidak menginginkannya. 5. Memberikan perhatian. Keluarga harus memberikan perhatian penuh kepada pasien, agar pasien tidak merasa sendiri dan sedih. 6. Memberikan respon keluarga yang positif. Pada saat memberikan respon positif, keluarga memberikan dukungan dengan cara tidak menunjukkan keluhan dan beban yang negatif jika berada di dekat pasien. Ayo, kita berikan bantuan dan semangat kepada anggota keluarga kita yang menjalani pengobatan kemoterapi, agar mereka tetap semangat dan patuh dalam menjalankan pengobatannya.
Sekian dan terima kasih. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.